Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, para pemirsa dan pendengar, pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari tim komunikasi publik gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kembali akan berdiskusi, berbincang-bincang mengenai topik seputar penanganan COVID-19. Pada pagi hari ini telah hadir bersama kami saudara-saudara kita, teman-teman kita yang telah ikut bersama-sama kita berjuang melakukan penanganan COVID-19, para sukarelawan. Telah hadir bersama kami Mbak Ika Dewi Marani. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Sehat Mbak ya? Sehat. Ada sakit-sakit selama Puji Tuhan ikut? tidak. Oke. Kemudian ada Mbak Vanessa Surya. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Dan nun jauh di sana ada ketua atau tim koordinator relawan, Bung Andre Rardian. Selamat pagi Mas Andre. Selamat pagi. Apa kabar Mas Andre? Sehat? Baik-baik, alhamdulillah. Iya. Baik, sebelumnya kami akan mencoba bertanya dulu kepada Mas Andre nih sebagai koordinator tim relawan penanganan COVID-19. Mas Andre, sejauh ini sudah berapa banyak sih relawan yang mendaftar, kemudian bagaimana pembagiannya, kemudian apa rencana-rencana ke depan dari para teman-teman tim relawan ini? Silakan Mas Andre. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampai hari ini ada 23.472 relawan yang terdaftar, di mana 4.401 orang itu termasuk relawan medis, sedangkan 19.071 orang termasuk relawan non-medis. Dan ini tersebar dari Provinsi Aceh sampai Papua, semua ada. Yang paling besar memang di Jawa Barat sekitar 5.900 orang. Untuk relawan medis, kita bekerja sama untuk pelatihan dan penempatannya dengan BPPSDM Kesehatan, dan ini sudah berjalan baik. Memang kebutuhan terus masuk, dan kita mencoba untuk mengajak semua relawan medis untuk terus mendaftar karena kebutuhan dari rumah sakit rujukan, rumah sakit darurat ini terus masuk, dan memang kebutuhannya saya lihat pada umumnya dokter dan perawat. Sedangkan untuk relawan non-medis ini yang mayoritas ada 80%, 19.000 orang. Kita sudah mulai melakukan pelatihan bagi teman-teman relawan non-medis ini untuk bisa turun, bisa masuk ke lingkungannya, karena memang fokus kita dalam penanganan COVID ini adalah berdasarkan community based approach. Jadi kita akan melakukan dan sudah melakukan pelatihan kemarin untuk sekitar 250 orang. Ini sudah dilakukan secara online, di mana kita harapkan teman-teman relawan ini bisa menjadi gugus terdepan dalam memutus dan penyebaran COVID, serta membantu ke depannya bagaimana kita bisa menangani COVID ini dengan baik. Jadi dengan pelatihan dan juga nanti akan ada masuk untuk program-program kita berikutnya seperti penanganan masyarakat terdampak. Ini kita bekerja sama dengan banyak pihak. Jadi kira-kira begitu Mas. Mas Andre, sejauh ini apakah dengan jumlah relawan yang ada itu sudah dirasa cukup atau memang kita masih membutuhkan lebih banyak relawan lagi? Dan kalau memang masih butuh dan ada saudara-saudara kita yang ingin untuk ikut sebagai relawan, apakah masih boleh untuk bergabung dan bagaimana caranya? Mungkin bisa dijelaskan Mas Andre. Baik. Untuk relawan non-medis, kita tetap membuka, walaupun kita juga bekerja sama dengan banyak komunitas, dengan banyak kelompok seperti Basnas, seperti KNPI, seperti juga teman-teman relawan yang sudah banyak biasanya bekerja sama dengan BNPB. Ini kita sudah bertemu secara online, kita sudah berdiskusi, bisa mendaftar melalui organisasi-organisasi ini, atau juga bisa mendaftar melalui des relawan di BNPB, jadi di gugus tugas. Ini kita punya des relawan sendiri yang menerima pendaftaran, dan saya rasa karena ini memang bentuknya adalah untuk bersama-sama semua pihak,
semakin banyak relawan dengan bisa semakin banyak wilayah yang masuk, ini akan lebih baik. Jadi untuk semua relawan yang sudah ada ini, apakah semuanya sudah disebar? Kami dengar ada relawan-relawan medis juga yang sudah disebar ke 49 laboratorium yang kita miliki untuk membantu di sana. Kemudian untuk yang relawan-relawan non-medis sendiri, bagaimana pengorganisasian dan penempatannya Mas Andre? Bisa dijelaskan Mas? Untuk yang di rumah sakit memang ini sudah berjalan dengan bersama-sama dengan BPSDM Kesehatan. Kita mengumpulkan banyak relawan dari tiap daerah untuk kalau ini terputus ya. Jadi untuk yang rumah sakit dan beberapa rumah sakit milik kementerian ini juga sudah dikembangkan untuk bisa menjadi rujukan dalam hal penanganan untuk ODP dan PDP ini. Terakhir buat Mas Andre nih, mungkin kira-kira teman-teman dari relawan ini yang sudah tergabung di tim relawan COVID-19, sebagian besar motivasi mereka apa Mas Andre kira-kira? Dari pembicaraan yang saya coba untuk kita gali bersama, memang karena mereka melihat bahwa ini adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama. Virus ini bisa menjakiti semua orang, sehingga rasa persatuan dan rasa ingin menolong ini sangat besar. Kita lihat bahwa semua orang yang mempunyai kemampuan baik dari medis maupun non-medis, yang ada kelebihan dana atau yang bisa punya waktu, ini sama-sama bergabung di tim relawan ini untuk membantu pemerintah maupun komunitasnya sendiri agar bisa cepat menangani penyebaran COVID-19 ini. Jadi sebagian besar Jadi adalah lebih ke motivasi kemanusiaan dan ya? rasa gotong royong. Ya. Baik, terima kasih Mas Andre. Saya mencoba menyapa dulu Mbak Ika Dewi Maharani mengenai motivasi tadi Mbak. Katanya teman-teman di tim relawan ini motivasinya kebanyakan karena rasa kemanusiaan. Saya dengar Mbak Ika adalah satu-satunya supir ambulan. Iya, The betul. only ambulance driver. Gimana Yes. Nah, ini cukup unik juga ini. Apa sih motivasi Mbak kok pengen jadi supir ambulan itu apa Mbak kira-kira? Tolong jelaskan Mbak. Awalnya kan untuk relawan dibutuhkan perawat ambulan. Nah, saya dengan keahlian yang saya miliki, saya bisa menyetir, saya basic perawat. Jadi pas saya untuk panggilan hati, karena kewajiban saya, jadi saya harus melayani. Karena di Jakarta kan angka COVID makin meninggi, makin meningkat. Jadi saya panggilan hati tetap melayani, tetap dengan kemampuan yang saya punya, saya harus melayani. Gitu. Jadi Mbak latar belakangnya medis dulu Mbak ya? Iya, medis saya Tapi perawat. bisa nyetir? Bisa. Nah, makanya jadi supir ambulan gitu ya? Iya, karena dibutuhkan di bidang ambulan. Banyak ambulan dari AGD 118 itu mereka kurang untuk orangnya. Jadi kita di bawah naungan BNPB menyiapkan ambulan khusus untuk COVID. Begitu. Nah, saya dengar Mbak Ika ini tergabung dalam Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia Mbak ya? Siap. Base-nya di Surabaya? Iya, saya kuliah di Surabaya tapi saya asal dari Maluku Utara. Asal dari Maluku Utara. Iya. Sekarang membantu di Jakarta. Iya. Nah, untuk hidup sehari-hari dari mana nih Mbak? Kalau kita difasilitasi untuk mes, makan, semua kita dijamin. Yang memfasilitasi dari? Dari BNPB. Dari BNPB. Iya, siap. Dari untuk kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari dari BNPB. Iya, Ya. terus bekerja sama dengan saya ditempatin di Rumah Sakit UI, jadi untuk Rumah Sakit UI memfasilitasi saya juga. Selama bertugas sebagai relawan driver ambulan ini, pengalaman-pengalaman apa yang kira-kira bisa Mbak share kepada kita? Yang unik apa kira-kira Mbak? Tolong bisa. Selama ini kan pertama kali pengalaman dari saya. Kita tahunya kan kalau di ruangan, di rumah sakit
pegang pasien seperti itu. Untuk ambulan baru pertama kali di dalam hidup saya. Tapi ya gitu, ternyata di ambulan tidak semudah yang kita bayangin. Kita sudah membunyikan sirine, tapi kadang orang-orang di sekitar kita tidak peka untuk memberi jalan buat kita karena kita mengangkut pasien. Jadi ya untung ada orang yang dengan kesadaran memberikan jalan, jadi kita tetap dengan cepat membawa pasien ke tempat yang dirujuk. Seperti itu. Apa nggak ada rasa takut, Mbak? Takut terpapar atau tertular gitu? Karena kan kadang-kadang ambulans juga membawa orang meninggal gitu, Mbak. Nggak ada rasa takut sebagai seorang perempuan, Mbak? Karena ini udah kewajiban saya, tapi saya tetap rasa takut ada pasti. Cuma ini harus kita lihat lagi, ini adalah tugas bagi kita sebagai relawan medis. Kita harus menangani pasien dari awal sampai akhir, pasien itu kita harus tanganin. Harapannya apa Mbak Ika ke depan ini untuk penanganan COVID-19 dari Mbak Ika secara pribadi? Harapannya sebagai relawan, kita sudah mengusahakan yang terbaik. Harapannya agar COVID bencana ini dapat segera berakhir. Dengan kita mengabdikan diri sebagai relawan, kita harap penanggulangannya ini semakin cepat, jadi bencana ini cepat akan berakhir. Baik, terima kasih Mbak Ika. Bersama kami juga sudah hadir rekan-rekan relawan dari Cozy Home Care. Nah, kami juga ingin dengar apa latar belakang dari teman-teman dari Cozy Home Care ini kok pengen ikut dalam perang melawan COVID-19. Silakan Mbak Vanessa Surya. Terima kasih Mas. Jadi sebenarnya tuh awal mulanya kan kita ya generasi anak muda, terus kita mikir kan, what can we do sih di masa seperti ini, apa sih yang bisa kita sumbangsihkan. Terus habis itu sering banget muncul berita-berita, yang pertama kali banget yang bikin aku shock tuh berita yang suster di Semarang, yang gak boleh dikuburkan hanya karena orang takut, mereka takut tertular dari jasad jenazah suster tersebut. Nah dari sana aku masih mikir nih, apa sih yang bisa aku bantu, apa sih kenapa ya masyarakat, paradigma masyarakat isu sosial ini udah mulai kenceng nih, ketakutan orang tuh udah mulai kenceng terhadap hal ini. Tapi trigger paling utama adalah ketika aku di-kick dari kos. Itu jadi benar-benar dari kosan, keluar kosan sebentar untuk ngurusin kerjaan, karena nggak semua orang bisa work from home kan, ada kita harus masih mobile. Ketika aku keluar, balik ke kosan, walau aku bukan ODP, bukan PDP, dan gak bersentuhan deket dengan orang medis, bapak kosannya gak ngasih kita masuk. Kayak udah kamu keluar dari rumah, kamu keluar dari sini, kenapa? Ya kenapa Pak? Ya karena kamu kayaknya kamu bisa terkena corona nih karena kamu keluar ke umum. Aku langsung mikir, wah untuk aku orang biasa yang bahkan gak bersentuhan dengan medis aja bisa diginiin loh di masyarakat, apalagi para pejuang medis kita. Mereka di garda terdepan, mereka ngurusin pasien-pasien tersebut dari pasien ODP, pasien PDP, pasien isolasi berat, pasien isolasi ringan, mereka mengurusi hal-hal tersebut. Gimana mereka kalau kita yang nggak ngurusin aja udah digituin masyarakat? Apa sih yang bisa kita bantu? Aku telusuri, kita dan teman-teman telusuri. Isunya apa sih? Kenapa sih? Mereka tinggal di mana? Dan itu bikin patah hati aku karena ketika aku tahu kenyataannya bahwa dokter suster yang kalian nggak tahu, dokter suster yang membantu kita semua ini, mereka tuh tidur loh di kamar mayat, saking nggak punya tempat tidurnya, mereka tuh tidur loh di mobil mereka karena nggak bisa pulang. Mereka nggak bisa pulang ke kosan juga harus diem-diem ngakunya. Saya ada dokter yang aku kenal yang curhat ke aku, dia dokter di suatu rumah sakit, dia pulang ke kosan ngakunya saya dokter, saya apoteker, saking takutnya diusir ngakunya kayak gitu. Mereka berjuang untuk kita, jadi menurut saya menurut kita tuh ini hal yang at least bisa kita lakukan untuk membantu perjuangan mereka. Kalau nantinya dokter suster ini nggak nyaman, tidurnya juga kurang, kesehatan mereka nggak dijaga, siapa yang ngerawat kita pas kita sakit? Itu sebenarnya. Saya cukup impress dengan motivasi dari rekan-rekan relawan ini untuk ikut dalam perang melawan COVID-19 ini. Mbak Vanessa nggak takut tertular atau terpapar COVID-19? Aku ingat banget sih kemarin baca berita. Sebenarnya COVID-19 itu kan penularan paling cepat itu adalah penyakit yang menyerang antibodi, imunitas kita. Dan imunitas kita itu turun ketika kita stres. Ketika kita stres, banyak mikir, baca berita negatif terus, itulah ketika kita bisa terkena resiko penyakit ini. Nah makanya aku mikir, ya udahlah, bukannya udah gimana ya, kita tetap melakukan cuci tangan terus, pakai masker, melakukan semua hal yang dianjurkan. Tapi kalau kita nggak keluar berjuang untuk orang, gimana? Karena ini udah isu pandemik internasional, bukan isu Jakarta doang. Isu mana ini udah isu nasional, isu internasional. Jadi takut nggak takut ya takut, cuma
lebih besar rasa kemanusiaan yang kita mau lakukan. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang lain di luar untuk mengajak bersama-sama melawan COVID-19 ini dari Mbak Vanessa pribadi? Kalau dari aku sih cuma satu simple sih, help us help them. Karena kalau nggak ada yang ngebantu mereka, siapa nanti yang ngebantu kita pas kita sakit? Dan sangat-sangat menganjurkan, mohon kepada semua orang yang mendengarkan dan menonton ini, carilah berita yang positif tentang COVID ini, carilah fakta yang ada. Jangan ikut menyebarkan hoax yang ada, jangan ikut menyebarkan ketakutan, karena itulah kepanikan yang akan membunuh kita, bukan penyakit ini. Oke, terima kasih. Terus Mbak Ika, kiat apa sih yang dibangun dari Mbak Ika untuk melawan imunitas, meningkatkan imunitas melawan COVID-19 ini? Supaya nggak terpapar, kan Anda adalah supir ambulans yang sehari-hari juga melayani. Baik, langsung terpapar pada pasien kita. Kalau kita pertama harus APD yang lengkap. Pertama kuncinya kita harus safety. Kalau nggak safety kita tidak akan berangkat gitu. Jadi kita harus lindungin diri dari kita, terus pasien juga aman. Jadi sama-sama aman. Terus yang kedua selalu jaga kesehatan, makan yang teratur, multivitamin. Begitu, tidur yang cukup, istirahat yang cukup gitu. Oke, makan yang teratur. Kalau supir ambulan kan kadang-kadang makannya bisa nggak teratur Mbak. Terus gimana mengatasinya ini? Kan kita shift 12 jam. Oke. 12 jam, kita shift pagi dari jam 7 sampai jam 7 malam. Itu pertama harus makan dulu. Habis selesai absen kita makan, ada panggilan untuk kita rujuk. Setelah itu baru kita selesai makan. Yang penting makan harus sehari 3 kali. Multivitamin dan susu. Makan harus 3 kali sehari, multivitamin dan susu. Itu kiat-kiatnya Mbak Dewi ya. Oke, saya ke Mas Andi dari Cozy Home Care. Mas Andi, bisa dijelaskan nggak ke teman-teman ini, ke saudara-saudara kita di tanah air, apa sih Cozy Home Care itu sebenarnya? Oke, terima kasih Pak. Jadi Cozy Home Care itu adalah kita ini suatu program oleh beberapa volunteer. Nah, kita ini mengconvert fungsi penginapan, baik itu penginapannya berupa lodgement, berupa hotel ya, bintang 1, bintang 2, bintang 3 dan seterusnya. Karena kita tahu industri pariwisata ini merupakan industri yang sangat terdampak dengan pandemi ini. Padahal industri pariwisata ini merupakan backbone, satu dari 5 tulang punggung APBN kita. Nah, data sekarang aja itu tingkat okupansi itu sudah mulai di bawah 10%. Dan yang report ke kita itu sudah lebih dari 20% yang tutup. Itu even kayak pemilik hotelnya atau pemilik penginapannya, udah deh mas, saya demi kemanusiaan aja gitu kan, udah yang penting jalan. Nah, hotel-hotel inilah yang tadi seperti rekan saya sampaikan, inilah yang kita convert menjadi penginapan sementara untuk para medis. Tadi juga sudah disampaikan, concern utama kita adalah safety. Pertama, safety buat para tenaga medisnya. Yang kedua adalah safety untuk para petugas hotel ataupun penginapannya. Yang ketiga adalah safety untuk masyarakat sekitarnya. Nah, karena ini tuh harus diedukasi. Kita beberapa kali ketemu dengan instansi pemerintah yang cari gampangnya lah istilahnya, mas udah mas hotel berbintang aja karena mereka lebih strict, lebih apa. Saya bilang enggak, karena kalau seperti itu kita enggak mengajarkan ke masyarakat gitu loh. Quote yang saya sering pakai adalah jangan sampai kita menjadi dokter lebih daripada dokter gitu loh, seperti itu. Karena sekarang banyak ya yang mohon maaf seperti yang sok tahu gitu kan, wah nggak boleh ini gitu loh. Nah makanya kita selalu merujuk ke rumah sakit. Tahap pertamanya rumah sakit request ke kita, mas kita butuh nih sekian kamar untuk tenaga medis kita. Nah kita carikan hotel, radius 1 maksimal banget 2 km, harus yang dekat. Gitu, karena kita nggak mau si para tenaga medis ini pulang kerja, apalagi yang 3 shift ya, tadi yang sudah disampaikan tengah malam mereka harus jauh, walaupun oke disediakan antar jemput, tapi menurut kita kalau mereka bisa walking distance lebih baik, mereka lebih bisa beristirahat. Nah kemudian kita kawal tuh dari mulai persiapannya, ngasih training ke petugas penginapannya, ngasih training ke masyarakatnya, penyuluhan. Nah dari mulai persiapan kita kawal, kemudian pelaksanaan juga kita monitor mas. Jadi yang paling pertama adalah kadang-kadang kita mengedepankan safety, tapi lupa bahwasanya para tenaga medisnya juga manusia loh. Kita jangan sampai memperlakukan mereka, mohon maaf, seperti tahanan. Ya kan, wah masuk harus langsung ke kamar gitu lah, nggak boleh bersosialisasi atau apa. Nah ini juga kita jaga, kita create mereka komunitas, mereka bisa cerita, mereka bisa berkomunikasi, bisa sharing. Di tempat gua ada kejadian ini loh,
penanganan segala macam. Bahkan di beberapa tempat kita kasih pendampingan untuk ya psikologi lah seperti itu. Dan terakhir kita juga melakukan monitoring, dipastikan bahwa semuanya dilakukan SOP. Jadi Cozy Home Care tuh kita lebih ke fasilitator, teman-teman volunteer yang concern dengan hal ini, kita memfasilitasi nih semua stakeholder yang ada, dari mulai pemilik rumah sakit, kemudian pemilik penginapan, kemudian pemerintah, BNPB yang terkait, dan seterusnya supaya program ini dapat berjalan dengan baik. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih rekan-rekan relawan sekalian yang sudah berbagi pengalamannya kepada kita semua, termasuk sharing tentang motivasi mereka untuk ikut dalam perang melawan COVID-19 ini. Bapak Ibu saudara sekalian, saudara sebangsa dan setanah air, para pendengar dan pemirsa di mana berada, perang kita melawan COVID-19 masih panjang. Terpapar COVID-19 bukanlah aib atau kutukan dari Tuhan. Oleh karena itu, stigmatisasi terhadap COVID-19 harus kita hindarkan. Jangan lagi ada penolakan terhadap jenazah rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang meninggal karena COVID-19. Gugus tugas terus bekerja, tetapi tanpa dukungan dan kepatuhan dari seluruh masyarakat, maka perang ini tidak akan kita menangkan. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada saudara-saudara sekalian untuk tetap terus menjaga jarak, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir minimal 20 detik, tetap tinggal di rumah, dan apabila terpaksa harus keluar rumah, pakailah masker. Menggunakan masker yang benar dan tepat adalah selamat dan menyelamatkan. Tetap di rumah dan selalu produktif di rumah, berolahraga, makan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir, tetap memohon ridho, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Yakinlah bahwa Tuhan akan selalu beserta kita dalam setiap langkah dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Yakin dan optimis bahwa kita pasti menang melawan COVID-19 ini. Bersama Tuhan, mari kita bahu-membahu melawan COVID-19. Salam tangguh, tetap semangat.